Yesus disalib itu rencana Allah atau rencana iblis? Saya Pendeta Tan Honai dari I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Yesus mati disalib itu rencana Allah atau rencana iblis? Ya, ada loh ya, ngaku Kristen ya toh. Itu di sebuah TV itu ya, TV ngaku Kristen. Itu mengatakan bahwa eh, penyaliban Yesus itu rencana iblis. Ada di TV, Pak. Iya, TV apa, Pak? TV Kudus kalau nggak salah itu. Ya. Kok ada sih, Pak, TV Kudus? Ya, ya orang nggak sekolahan ya, orang nggak sekolahan ya. Seperti itu. Jadi Yesus mati disalib itu rencana Allah. Kejadian 3 ayat 15. Yesus disalib itu menggenapi itu tuh. Menggenapi rencana Allah. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan membuat permusuhan antara keturunan perempuan ini dan keturunanmu. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini bahasa kiasan tentu saja ya, meremukkan kepalamu. Itu artinya mengalahkan segala kuasa dari si ular itu, si iblis itu. Meremukkan tumitnya artinya menyalibkan dia. Ya kan waktu disalib itu kan dipaku toh kakinya ya. Meremukkan tumitnya itu arti kiasan untuk disalib ya. Bisa juga beneran pakunya itu nyerempet atau kena tumitnya Yesus. Bisa saja karena kan rada miring gitu ya. Oke. Jadi kejadian 3 ayat 15. Lalu setelah genap waktunya, Galatia 4 ayat 4, maka Yesus lahir dari perempuan itu ya. Lalu tahun 1 Masehi ya. Jadi waktu yang tepat menurut perhitungan Allah, karena Allah kan punya rencana itu ya, 1 Masehi. Lalu tidak digoda sama iblis. Kenapa tidak digoda sama iblis? Umur 1 sampai 29 tidak digoda sama iblis, kenapa? Kok tidak ada iblis mencobai Yesus? Kenapa nggak ada? Karena Yesus setara Allah. Ya, berapa? Filipi 2 ayat 6, kesetaraan dengan Allah. Ibrani 1 ayat 6, semua malaikat harus sujud kepada Yesus pada saat 1 sampai 29 ya. Ya, setara Allah ya, equal with God. Baru mulai dicobai itu oleh iblis umur 30, Matius 4 ayat 1 sampai 11 itu. Lalu penyalipan ya, iblis mempergunakan orang Yahudi, keturunan ular beludak. Kan keturunan iblis ya, keturunan iblis akan meremukkan. Siapakah keturunan iblis? Matius 23 ayat 33. Hei kamu ular-ular, keturunan ular beludak. Tuh, keturunan iblis ya orang-orang Yahudi itu. Ada di situ, ada mahkamah Yahudi, ada imam besar Kayafas, termasuk Yudas yang dirasuki iblis. Lalu terjadilah penangkapan Yesus. Kalau Yesus itu tidak melaksanakan rencana Allah, Yesus manusia, Matius 26 ayat 53, emangnya aku nggak bisa meminta 12 pasukan malaikat? Kalau satu pasukan itu 100, berarti 1.200. Ada yang bilang satu pasukan itu 500 katanya. Ya 12 kali 500 lah. Ya 5.000 hampir 6.000. Ya 6.000 malaikat. Supaya Yesus tidak bisa ditangkap. Tapi karena Yesus ini taat sampai mati, Filipi 2 ayat 7 dan 8.
Maka Yesus tidak memakai itu. Ini bukti bahwa penyaliban Yesus itu memang rencana Allah. Yesus manusia taat. Dia bisa manggil malaikat. Matius 26 ayat 39. Jadi very clear ya. Iblis memakai orang Yahudi, memakai Yudas ya. Kemudian ya itu ya, kan aktor-aktornya itu ada Yesus, ada Yudas, ada Kayafas, ada itu, lalu ada Herodes, lalu ada siapa? Pontius Pilatus. Nanti sih endingnya Pontius Pilatus tobat. Pontius Pilatus, istrinya, bahkan Herodes pun tobat nanti. Termasuk serdadu yang mencambuk Yesus itu juga tobat. Ya. Jadi clear, penyaliban Yesus adalah rencana Allah, bukan rencana iblis seperti kata TV Kudus ya. Very clear ya. Mari sembah Tuhan Allah, Tuhan Allah Alfa Omega, dulu sekarang sampai selamanya. Yesus Kristus Tuhan Allah. Jadi very clear, penyaliban Yesus adalah rencana Allah, bukan rencana iblis seperti kata TV Kudus. That's it. Haleluya. Amin.